Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nur Fitri dari kelas RKS 1A Malam. Saya ingin menjelaskan tentang substitution chipper. Apa yang kalian ketahui tentang substitution chipper? Mengenal substitution chipper. Substitution chipper atau chipper substitusi merupakan chipper dengan cara mensubstitusi huruf dengan huruf yang lain sesuai dengan yang ditetapkan. Prinsip yang utama dari chipper substitusi adalah menukarkan sebuah huruf pada plain text dengan sesuatu. Chipper substitusi termasuk algoritma kriptografi klasik. Hal yang biasa dilakukan ialah dengan menggantikan salah satu atau lebih huruf pada plain text dengan huruf lainnya dengan aturan tertentu. Substitusi sederhana merupakan substitusi satu huruf secara terpisah yang dapat dilakukan dengan menuliskan seluruh alfabet pada urutan tertentu untuk menggambarkan pergantian atau substitusi. Adapun alfabet sandi yang dapat digeser, sandi sesar atau dibalik, sandi atbas maupun diacak dengan lebih rumit. Sistem perkodean dari substitusi chipper dilakukan dengan cara mengganti setiap karakter dalam plain text, yaitu dari alfabet A dan alfabet C. Misalkan jika dipunyai dalam suatu alfabet A, A1, A2, sampai AN, maka substitusinya adalah FA1, FA2, sampai FAN, di mana F adalah A sampai C. Ini didasarkan pada penggunaan konsep injektif dan objektif. Maka dalam hal ini, A tidak harus sama dengan C. Alfabet A 0, 1, sampai 9, A, B, sampai F. Alfabet C, A, sampai P. Alfabet A dan C dapat juga merupakan suatu karakter di mana alfabet A berisi urutan dari alfabet A sampai Z. Sedangkan alfabet C atau alfabet substitusi merupakan urutan karakter yang didapat dengan beberapa cara berikut. Urutan awal dibentuk dari karakter pada kunci. Urutan awal dibentuk dari karakter pada kata kunci dengan mengambil karakter yang berbeda, atau bila ada duplikasi, karakter ini tidak perlu dimasukkan ke dalam urutan. Urutan selanjutnya adalah urutan karakter alfabet berikutnya yang belum digunakan pada kunci. Berikut ini adalah tips untuk membuat kuncinya sebagai berikut. Langkah-langkah enkripsi. A. Tentukanlah alfabet A, yaitu urutan dari alfabet A sampai Z. B. Tentukan alfabet C, yaitu urutan yang diawali dengan karakter yang tidak sama pada kunci K dan diikuti oleh urutan karakter alfabet lain yang belum digunakan pada kunci. C. Ciphertext didapat dengan menggunakan posisi pada alfabet A untuk mencari karakter pada alfabet C. Contoh plain text kriptografi proses enkripsi menggunakan kunci Emistianingsi. Berikutnya teman saya Sandi Ridho Ilahi akan menjelaskan tentang kode program yang telah kami buat. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari program kami, yaitu substitution chipper atau Caesar chipper. Itu encrypt dan decrypt. Yang pertama pastinya kita import string dulu untuk encrypt dan decryptnya nanti, lalu import message box dari tkinter, import custom tkinter untuk buainya, lalu import all tkinter. Yang pertama ini kita set dulu appearance mode-nya ke dark. Ini ke dark ini yang atas sini. Lalu default color theme ini dark blue, ini backgroundnya hitam, ininya biru, teksnya putih. Lalu kita bikin variabel main window itu ininya variabel canvas ini. Lalu geometri ini ukurannya, ukuran dari aplikasinya. Title ini judul, icon bitmap ini iconnya ini. Nah, lalu kita bikin fungsi Caesar encrypt yang berisi parameter key dan teks. Lalu bikin variabel encrypt yang kosong. Lalu bikin perulangan E di dalam teksnya ini nanti. Lalu perulangan untuk huruf besarnya dengan
kode seperti ini. Nah, karena dia nge-encrypt, dia geser ke kanan, kita pakai tambah key-nya ini nanti kita bikin lagi. Lalu post di hasil bagi 26 ini ketika sudah nyampe 26, misalnya key-nya 27. Nah, 27 itu akan jadi 1, nggak akan lebih dari 26. Lalu di encrypt string nih uppercase. Lalu untuk yang lowercase-nya juga sama seperti tadi, cuman bedanya di sini aja lowercase. Nah, lalu di return nanti untuk decrypt-nya juga sama, cuman bedanya pakai minus di sini karena dia akan ngegeser ke kiri. Selebihnya sama, cuman beda minusnya doang. Lalu kita bikin fungsi lagi untuk encrypt-nya ini nanti. Ini kita pakai try karena jika ininya tidak ada yang diisi atau salah, maka dia akan ngeprint error ini, akan muncul message box error. Nih contohnya seperti ini. Ini error. Nah, jika semua ini terpenuhi dan benar, maka dia akan berhasil. Ini bikin parameter input1.get. Input1 ini diambil dari entry input1 ini. Kita ambil dari sini entry ini. Nih, kita .get, kita ambil misalnya file encrypt.txt. Nah, ini hasil ini nanti akan dibalikan ke sini. Lalu kita bikin file handling. Kita nge-open teks ini, nge-open file encrypt.txt ini, lalu di read isinya. Lalu variable key-nya ini wajib integer, wajib angka. Lalu kita ambil input lagi. Input 2 itu yang dari sini. Dari key-nya ini kita get lagi. Lalu kita encrypt pakai parameter ini tadi. Lalu untuk hasil encrypt ini nanti kita membuat, untuk hasilnya nanti kita ambil lagi nilainya dari input 3 ini, dari sini nih ke menjadi file baru dengan file handling lagi pakai write. Lalu nanti nge-write apa yang kita tulis di sini. Lalu jika berhasil akan muncul message box seperti ini. Nih. Untuk decrypt-nya juga sama. Cuman membedakannya cuman ini decrypt-nya ini aja. Sama persis. Nah, lalu ini untuk GUI-nya. Ini untuk yang atas ini. Ini label ini untuk ini. Nah, input ini buat entry ini tadi. Lalu buttonnya ini, button ini. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Sandido Ilahi telah menjelaskan kode programnya. Selanjutnya akan didemokan oleh teman saya Ian Kerima Nurung. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang demo dari hasil kerja kelompok kami, yaitu encrypt dan decrypt pada substitution zipper atau Caesar zipper. Yang pertama yaitu kita harus memasukkan nama file yang kita encrypt atau decrypt. Yang kedua, masukkan jumlah angka yang mau digeser. Ketiga, masukkan nama file untuk hasilnya nanti. Lalu di sini ada tekan untuk encrypt, untuk decrypt dan quit. Nah, yang pertama masukkan file untuk di encrypt dan decrypt. Nah, filenya ini harus berada pada directory yang sama. Ini saya taruh di directory ini. Nah, misalnya filenya tidak ada di dalam directory yang sama, maka dia akan gagal atau error.
dia akan gagal. Nah, lalu jika ada salah satu yang kosong, maka dia juga akan gagal. Nah, jadi semua harus lengkap dan benar. Jika lengkap, maka dia akan berhasil. Nah, dan akan terbuat file baru. File pertamanya ini, lalu ketika di encrypt atau geser sebanyak 12 kali, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengembalikan seperti semula, kita memakai decrypt. Kita masukkan nama file yang tadi hasil encrypt, lalu kita bikin nama file hasilnya itu jadi hasil decrypt. Lalu kita decrypt. Sudah selesai, dia akan membuat file baru lagi. Mari kita lihat hasilnya. Nah, sama seperti file yang pertama tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ian Keri Manurung telah mendemokan aplikasi tersebut. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.